Ntar. Akan ada project film sih bisa, karena udah teasernya udah keluar. Oke. Saat ini di samping gua adalah Anastika Ardiana. Iya bener nggak? Alias Ika. Kalau di Comika dipanggilnya Bunda Ika. Semacam Bunda Yvette. Tapi anak-anaknya tidak ada yang narkoba. Nggak tahu sih. Belum tahu. Iya belum tahu. Ika ini Head of Management ngurusin talent Comika. Tapi gue kenal sama Ika dari Ika masih nempel mulu sama almarhum Glenn Fredly. Nah, saking seringnya Ika nempel sama Glenn, gue pikir Ika orang Ambon. Bukan. Jauh banget. Gue pikir lo orang Ambon loh. Abis lu selalu ngumpul sama orang Ambon. Glenn sekitarnya orang Ambon. Orang Ambon semuanya. Ika salah satunya. Ternyata bukan orang Ambon. Orang apa sih lu? Madura Tasik. Madura Tasik. Yang Madura yang... Gue tebak ya. Yang Madura bapak lo. Bukan. Ibu lo yang Madura. Hebat juga tuh pria Tasik. Bisa dapetin cewek Madura. Tapi Mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Orang hebat orang Tasik ini. Tapi gue ngobrol sama Ika karena mau menjadikan obrolan ini sebagai bagian dari rangkaian gue mencari tahu gimana seorang seniman bisa sampai ke level dia hidup dari karyanya. Gue udah ngobrol sama ada Yura, ada Danila, gue ngobrol sama Marian Rumantir tapi nanyain soal Taylor Swift, banyak lah. Sekarang kita akan nanya-nanya soal Glenn Fredly. Tapi biar mereka tahu konteksnya. Lu tuh pertama kali kerja bareng sama Glenn tuh tahun berapa dan waktu itu sebagai apa? 2003 akhir. 2003 akhir. Iya. Itu 2003 akhir. Oke. Iya. Oke, gue masih di Hard Rock FM Bandung itu. Nah, gue nggak sengaja. Jadi awalnya gue kerja di majalah independen, namanya Pertama Magazine. Pertama Magazine. Nah, itu majalah gabungan antara anak-anak desain Trisakti yang mau ada apa tujuannya tuh mau masuk ke ranah anak-anak SMA. Itu kerjasama sama OSIS-nya lah, jualan di OSIS gitu. Nah udah gitu kebetulan sahabat gue yang punya itu ngefans banget sama Glenn. Nah tiba-tiba dia ngajak ikutan yuk, akhirnya launching ya nyanyi Glenn. Ngundang Glenn. Udah gitu ngobrol-ngobrol. Akhirnya ini masuk kuliah berarti lo? Udah enggak, baru lulus. Oke. Udah gitu ngobrol-ngobrol tiba-tiba diajak nih ke kantor kita. Iya tuh. Ke kantor itu sampai sana. Dia karena Glenn tuh kan kebanyakan anak-anak cowok kan yang handle dia. Yeah. Udah gitu ya angkatannya Glenn lah, umur-umurnya. Tiba-tiba masuk ke kantor, kita kenalin sama Friendster. Lu ngenalin Glenn ke Friendster. Jadi pertama-tama lu mesti sadar Glenn ini oleh banyak teman-teman dipanggil aki-aki ya. Opa, dipanggil opa-opa ya. Terus ya gitu. Jadi tiba-tiba ini apa nih? Ini ya semacam sosmed, kita bisa ada engagement sama fans kita gitu kan. Oh jadi kita bisa ngobrol, bisa diajak gitu lah. Akhirnya karena di kantornya mungkin nggak ada yang operate atau nggak ada yang bisa bantuin dia Friendster, akhirnya dia almost every day ke kantor buat sign in. Masa? Iya. Cuman buat ngurus Friendster dia sampai ke kantor lu pada? Iya, kantor kita kan rumah kan di Jalan Daksa. Udah itu jadi kayak dia tinggalnya nggak jauh dari situ? Pondok Labu. Lumayan lah. Lumayan. Berarti kayaknya dia datang ke situ nggak karena pengen login Friendster deh? Ada yang lain juga. Cuma kan ceritanya nggak ke situ ya. Iya. Udah gitu ada ngobrol, akhirnya gue sempat keluar dari majalah itu, akhirnya jadi kita teman curhat, ngomongin musik, ngomongin apa. Udah gitu pas gue mau keluar, dia yaudah gue coba masukin lo ke salah satu stasiun TV lah. Udah interview gue 2 kali, dia bilang lo nggak usah kerja di situ lah, lo ikut gue aja, gue butuh perempuan di sini yang ngurusin gue gitu. Jadi akhirnya gue diajak nih trip, pertama kali trip itu solo. Waktu itu ketika lo ngikut trip solo itu perannya sebagai apa? Sangkain suruh bukain Friendster juga. Itu udah multi job desk kayaknya. Udah. Saat itu PA itu apa? Tugas PA itu apa saat itu? PA kayaknya gue udah overlap deh PA-nya. Jadi jatuhnya dari segi waktu juga, misalnya jadwal-jadwal dia, udah tuh jadwal-jadwal misalnya kayak vitamin gitu semua lah. Vitamin? Semua, jadi kayak jadwal misalnya dia olahraga, jadwal dia semua yang tentang kegiatan dia tuh semua urusan dia. Udah gitu sampai
apa namanya baju yang dipakai sampai misalnya ada kalau misalnya kaos daleman gitu ada yang udah mulai nggak bisa dipakai, gue buangin, gue replace sama yang baru itu sampai begitu, managing sampai karena kan dia kan sendiri waktu itu kan masih lajang kan, jadi jatuhnya ya sampai segitu. Masih lajang dan emang nggak bisa ngatur diri aja kali ya, maksudnya emang butuh orang untuk ngurus dia. Benar, dia orangnya cuek soalnya apa yang dia. Sebelum itu dia nggak punya PA? Nggak ada. Oh, ini tahun 2003 ya? Itu album apa ya? Album masih Selamat Pagi Dunia. Selamat Pagi Dunia. Sebelum, waktu lu masuk, sebelum atau sesudah Selamat Pagi Dunia? Seinget gue waktu itu gue masuk setelah pembuatan video klip Sekali Ini Saja. Selamat Pagi Dunia album 3 ya? Album 3. Album 3. Ya. Album pertama kan Cukup Sudah itu ya? Album pertama itu judulnya Glenn. Ya. Album kedua judulnya Kembali. Yang Cukup Sudah di mana? Cukup Sudah itu kalau nggak salah yang pertama. Yang pertama kan? Sebelumnya dia ada di Funk Section. Gue pertama kali ngeliat Glenn tuh Funk Section. Sebenarnya itu kan bandnya Mujiono ya. Iya. Cuman menurut gua saat itu Glenn paling aneh sendiri karena gua ngeliat Mus ini band bapak-bapak. Kenapa ada tiba-tiba ada Ambon kurus? Iya kan? Dia kan kayak Abdur zaman masih kuliah di Malang tuh. Kurus, terus kepalanya gini-gini. Dikenalin nama omnya ke band itu. Kebetulan kan Funk Section dulu kan regulernya di James Blok M, masih di Blok M. Dan itu udah tiba-tiba anak sekolah sendiri nih yang sekolah, dia masih di Texas ya, masih SMA 46. Iya masih. Dan itu akhirnya, suaranya khas banget nih dulu zaman-zaman kayak Tevin Campbell. Betul, iya bener. Iya Tevin Campbell. Can we talk? Itu lagu andalan dia tuh dulu. Iya, itu lagu andalan dia ya. Terus Can we talk, udah itu kayak Michael Jackson ya gitu-gitu lah kayak gitu akhirnya. Ngeblend nih mungkin ya band-band yang udah lumayan ada umur ini butuh sosok muda untuk menarik masa juga kan gitu. Berhasil tuh dia narik masa tuh. Berhasil. Tapi lagunya sih menurut gua ini lagu Funk Section ya, ku peluk dirimu dengan ini lagu Funk Section kan? Pantai Cinta ya? Yang nyiptain itu omnya Glenn, Ongen Latwe Malo. Iya, itu jualan banget sih. Lagu itu jualan banget. Pas juga dengan dia. Baru satu lagi apa sih? Ada 2 singlenya Funk Section yang terkenal tuh. Aduh, aku lupa deh. Iya. Pokoknya Pantai Cinta salah satunya. Pantai Cinta. Iya. Nah, berarti lu masuk jadi PA dibawa ke Solo. Dibawa ke Solo pertama. Solo. Job apa itu? Pensi kah atau apa? Enggak, ballroom gitu. Ballroom biasa. Nah itu ngobrol, itu akhirnya karena background gue adalah promotion sekolahnya, jadi akhirnya kan seleksi alam nih, manajemen berganti berkali-kali kan. Akhirnya dari itu naiklah promotion, tapi tetap PA-nya tetap nempel, karena dia nggak mau ada orang baru. Jadi promotion / PA. Ya, udah gitu promotion, dari promotion karena kan di pertama magazine tuh barengan Dinda. Dinda mana? Dinda Kamil. Iya itu dia sebelum Hard Rock. Oh gitu. Sebelum Hard Rock tuh dia di situ. Pokoknya gengnya tuh anak-anak Cikini, ada Percik, gitu, anak 82, Trisakti pokoknya gitu-gitu. Udah selatan semua. Udah gitu akhirnya sempet kan ngobrol sama Dinda, dapat channel promo-promo juga dari Dinda dari pas di MRA gitu. Udah gitu akhirnya setelah itu seleksi alam lagi. Naiklah jadi personal manager. Berapa tuh rentang waktunya dari 2003 sampai jadi personal manager tuh? Gue 2013 sampai 2015 akhir. Enggak, maksud gue berarti dari 2003 ke 2013 tuh akhirnya dari PA ke personal manager tuh 10 tahun berarti? 10 tahun. Wow. Karena kenapa nggak cabut lo? Kenapa nggak cabut? Orangnya kayak anjing kan? Itulah faktor antara udah gue bisa mendapatkan penghasilan lebih di luar, tapi kayaknya gue dapat dari Glenn tuh kayak gue punya passion yang sama, misi yang sama. Itu kalau di tempat lain mungkin ya nggak segitunya kali, nggak hanya cuman bekerja, cuman kayak misalnya kita bikin sesuatu bareng yuk, Glenn tuh bisa menerima ide-ide dari gue, gitu bikin bareng, collab bareng, apapun itu. Tapi kadang-kadang kita juga suka beda, cuman tetap titiknya untuk yang sama gitu, kayak gitu. Dan mungkin Glenn-nya juga betah sama lu juga karena lu nggak aneh-aneh gitu kali ya. Iya. Gue soalnya punya eksekutif asisten mabok mulu jadi bingung gue. Lagi kerja mabok. Jangan salah, gue dulu sebelum Glenn hancur banget gue.
Sebelum masuk Glenn kan? Sebelum masuk Glenn. Ini masih kerja sama gue masih loh dia. Karena gue malu, Glenn gak pernah ngapa-ngapain, jadi gue malu akhirnya. Emang Glenn nggak minum ya? Nggak minum, nggak ngerokok. Oh iya ya? Iya. Jadi abis itu kayak malu sendiri, aduh gue minum malu, ini malu, akhirnya udah berhenti sendiri. Karena dapat tim juga yang nggak terlalu neko-neko juga kali ya. Sekitarnya juga begitu semua sama. Berapa tahun sampai lu sampai di tahap dimana dia percaya sama lu, percaya untuk keputusan-keputusan yang lu ambil, percaya untuk ide-ide lu dijalanin. Berapa lama tuh? 2012. Lama juga ya? Lama. Jadi sementara itu dia apa? Nyari ide dari orang lain? Nyari ide. Biasanya dia keluar ngobrol sama orang, collab sama orang, cuman itu dari segi untuk collabnya. Tapi kalau untuk karirnya dia itu gue kayak kalau Glenn bilang tuh gue kayak orang yang silent mode gitu. Jadi gue nggak akan berkoar banyak kalau gue belum menghasilkan sesuatu. Jadi kayak over promising gitu gue nggak akan. Tapi diam tiba-tiba Glenn sempat ngajak diskusi pertama kali. Lo ada ide apa kak? Gini. Emang bisa terlaksana? Dia tuh kan bisa. Ya udah, karena bisa dia kasih kepercayaan ke gue. Akhirnya gue all out tuh nunjukin. Nah, ternyata 2012 kita bikin konser 17 tahun Cinta Beta tanpa sponsor. Ya itu yang di yang lo jadi opening. Yang gue stand up. Iya. Gue sering cerita ini, tapi untuk yang nonton ini, untuk yang belum tahu, itu satu job paling membahagiakan tapi juga anjing banget tuh kerjaan. Gue sekilas aja, Glenn itu bikin konser. Dia punya sejumlah featuring, tapi tidak semuanya diumumkan, betul ya? Ada beberapa yang diumumin, ada beberapa yang nggak diumumin. Gue salah satu yang nggak diumumin. Gue disuruh stand up sama si anjing. Si anjing naruh gue di depan sebelum acara mulai. Ini Istora Senayan, tiba-tiba lampu mati, terus udah gitu di belakang ada countdown dari berapa ya? Dari 10 kali ya? Iya, atau dari berapa gitu lah. Pokoknya pas udah 10, 9, semuanya ngitung kan satu Istora. 8, 7, 6, perasaan gue udah nggak enak banget nih. Kayaknya mereka kaget deh ketika satu yang keluar gue bener. Pas 1-0 ngejerit, yang keluar Panji Pragiwaksono. Disorakin satu Istora, gitu bangsat bener. Terus gitu gue harus nunggu mereka selesai terus gue stand up, terus alhamdulillah lumayan pecah. Terus gue balik, terus gue ke depan nonton dia. Terus di samping gue, ini ada satu momen tolol kedua nih dari si Glenn. Di samping gue ada ibu-ibu bawa anaknya. Anaknya kan pendek. Sementara ibunya tuh bener-bener di barikade. Anaknya kan kasihan kan. Jadi gue gendong, gue dudukin di barikade. Minta izin sama kaman, gak apa-apa ya gue dudukin nih, kasihan nih anak ini. Terus udah gitu, Glenn nyanyi-nyanyi ngeliat gue, si Panji udah di situ aja. Halo Dipo, goblok ini anak orang. Ini bukan Dipo. Halo Dipo, bukan Dipo ini anak orang. Bukan ya, emang goblok itu. Kejadian inget lo yang ulang tahun dia, yang dia nyanyi di ulang tahun. Itu. Aduh lupa gue. Orang PSSI. Iya. Nurdin Halid. Nurdin Halid, emang goblok banget. Kalau Nurdin Halid ini pernah jadi joke gue juga, dia intinya dia manggung di ulang tahun anaknya Nurdin Halid. Cuman dia kayaknya nggak merhatiin, nggak nyimak, ngantuk, nggak ngerti. Padahal sempet kayak lunch atau dinner bareng dulu kan, kayak ada makan-makan sebelumnya gitu. Iya. Pas manggung nyanyi, terus udah gitu ada momen. Oke, sekarang kita panggil yang ulang tahun ke atas panggung. Nurdin, mana Nurdin? Kok Nurdin? Kok Nurdin sama bapaknya si manajernya waktu itu ya. Lari dari FOH ke backstage terus teriak ke Glenn, "Den, Nurdin sama bapaknya goblok." Dia tuh emang super cuek, zaman-zaman bandel-bandelnya itu. Lebih ke goblok sih kayaknya, juga cuek. Lebih atensinya kurang sih kalau di Gris. Oke, nah jadi sebenarnya karir lu panjang banget sama Glenn dan lu bukan cuma pernah megang Glenn, lu pernah megang beberapa dan masih megang beberapa sampai dengan hari ini. Lu pernah megang talent juga, lu pernah megang, lu masih megang band favorit gua yang karena gua anaknya minum banget. Asik. Anjay. Lo mereka manggung di apa namanya? Di sini nih. Yang gede banget di sebelah. Sini. Leon. Bukan Leon. Itu H Club. Itu my joint banget. Soulful. Gue selalu hadir di situ. Pokoknya lu kalau ke H Club lihat gue lah. Pastinya. Gue selalu di situ. Terdepan. Iya, dengan
cewek-cewek kanan kiri gua dan sambil megang botol nyanyi-nyanyi. Nah, jadi lu tepat sekali untuk gua ajak ngobrol kan gua sama Ika sering ngobrol soal rukun komika. 5 hal yang bikin orang komika terutama bisa hidup dari karya. Yang pertama adalah personality-nya yang keluar, jadi orang kenal nih orang seperti apa, karyanya dalam hal ini stand up, banyak-banyak kolaborasi, seneng community building, dan harus ngerti caranya jualan, biar nggak dibohongin promotor lah, manajer lain, karena kan sering banget tuh manajer bawa kabur duit, sering banget itu feeling gue rata-rata karena mereka tuh yang terserah lah lu kelola duit gue, terus dia nggak mau tahu apa-apa. Nah, gue ngobrol sama Yura juga, Danila juga. Nah hari ini gue pengen nanya Ika, apakah benar di antara semua ini, di antara yang membuat Glenn punya karir yang oke, 5 hal ini tuh ada di dalam pengembangan karirnya. Ambil contoh, penyanyi vokalis bagus mah banyak. Banyak. Di eranya Glenn solis siapa aja? Era Glenn Rio Febrian. Rio Febrian setelahnya kan? Sama, malah Rio duluan. Masa Rio duluan? Rio duluan. Dari Asia Bagus kali ya? Iya. Rio dari Asia Bagus. Ya. Karena Rio kan yang Katakan Kau Milikku itu kan di albumnya Rio. Betul. Itu lagunya siapa? Lagunya Glenn. Lagunya Glenn. Iya benar. Katakan kau milikku. Oh yeah. Iya, gokil. Ya, katakan Rio dulu ya. Berarti Rio dia Tompi setelah ya? Tompi setelah. Jauh, agak jauh. Kalau solis beneran yang masih berkarir sama dia kan Chrisye masih hidup waktu itu. Tapi Chrisye mungkin statusnya aja udah legenda pada saat itu ya. Siapa lagi tuh berarti? Kalau Andre Hanusa lebih jauh lagi ya. Andre Hanusa masih tapi intinya masih nyanyi nggak dia? Masih ya. Pada saat itu dia masih. Masih, oke. Karena kan belakangan ini kan lebih banyak ke politik kan. Iya. Kalau di era Glenn berkarir awal-awal, Andre Hanusa lagi aktif-aktifnya juga. Aktif-aktifnya. Oke, berarti Andre Hanusa. Mana feel-nya juga sama-sama R&B lagi. Yang satu lifting Rio. Satu lifting Rio ya. Gak banyak penyanyi cowok di situ. Soalnya kayaknya era itu era band ya. Iya, era band. Iya benar, band kebanyakan. Iya, Sheila kali. Iya. 2000 Sheila on Seven itu muncul 98, gue ingat. Sama grup apa? Kayak Cowboy, B3. Emang iya? Itu kan angkatan di era 2000-an ya? Iya, angkatan itu kan banyak grup. Oh iya, ME. Iya. Kebanyakan itu. Iya, tapi ya ME fenomenal, tapi ME kan ya apa ya? ME sebenarnya sebelum lagu Inikah Cinta udah punya album. Benar, iya. Cuman mereka tuh lebih kayak vokal group, lebih mirip kayak Trio Libels versi baru ketimbang boy band. Iya. Baru setelah Inikah Cinta jadi kayak boy band kan. Bener. Oke. Nah, gue tuh mau nanya tadinya, tapi kan pilihannya jadinya cuma dia sama Rio ya. Tapi kan kalau vokalis bersuara bagus banyak, menurut lu kenapa orang banyak yang nempelnya ke Glenn? Apakah hanya di lagu? Apakah ada yang lain? Menurut gue ya, secara ini gue maaf ya, secara gosip cinta tuh jauh lebih santer Glenn juga daripada Rio. Rio, iya. Ya dia ke zaman dulu tampang bagusan Rio loh. Tapi kalah set ngomong kayaknya. Iya, Bung Satu itu speak-nya ya ampun. Iya, kalah di ngomong ya kan di speak ya. Iya. Lebih gitu tuh. Dan itu kan karena misalnya kan ya kalau Rio sama Glenn kayaknya lebih tua Glenn kayaknya. Jadi jatuh kayak misalnya pertemanan juga mereka kan sahabatan banget zaman dulu kan. Jadi kayak contohnya kayak misalnya Elo pun ya. Elo zaman dulu juga deket kan? Deket. Yeah. Nah, Elo tuh kan ya album pertama kan produksinya Glenn. Oh iya. Yeah. Pokoknya zaman gue itu di gue tuh ada Elo, ada Pasto yang masih berempat, ada Yura sama Gilbert Pohan, sama Matthew Sayers juga sempat ikut join tapi nggak diproduce gitu. Ya apa menurut lo yang bikin orang lebih banyak ke Glenn daripada ke Rio? Feeling gue sih kayaknya lebih ke lagu kali ya. Glenn tuh banyak ini ya, banyak keluar. Banyak keluar tuh maksudnya dalam arti banyak collab dengan banyak komunitas, banyak entah lintas genre atau lintas disiplin tuh semua dijalanin sama dia. Gue setuju. Gue lebih sering ngelihat dia ngelakuin sesuatu sama orang ketimbang Rio sih, harus gue akuin. Mungkin Rio ketika udah jatuh cinta sama Sabria, udah dia nempel aja sama Sabria. So special ya. So special. Special in my eyes. Nggak ada yang tahu kayaknya deh mereka. Iya. Oh tapi bener ya, Glenn itu sering banget. Dia bukan cuma collab ke bawah. Maksudnya bawah angkatannya. Dia sering banget kan kayak
apa yang ngerangkul yang di bawah angkatannya. Kayak waktu Tulus muncul, itu kan sama Glenn langsung ayo diajak. Tompi muncul, bahkan si anjing Sandi Sondoro gede di sana, pas dia muncul ke sini langsung diajak. Jadi dia bukan cuman sering collab ke yang bawah, ke yang senior juga. Dia tuh sering banget melakukan penghormatan kepada yang tua ya. Kenapa kira-kira? Nggak tahu kalau dari gue selama ini sering ngobrol sama Glenn itu, dia tuh seneng banget kalau ada orang lain di area dia, di ranah dia gitu. Bukan jadi sebuah ancaman baru, cuman kayak ini regenerasi nih, ini energi baru gue bisa collab, kita bisa gede bareng nih gitu. Jadi bukan kayak wah ada sosok baru lagi nih, kayaknya karir gue akan gimana. Enggak, dia malah diajak collab, diajak bikin aktivitas bareng atau misalnya project bareng. Dia lebih suka gitu, sering banget tuh kayak gitu-gitu. Mungkin karena emang solis cowok juga sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir itu jarang ya. Ada Mike Mohede sekarang udah nggak Judika. Terus siapa coba penyanyi solo Tulus sekarang siapa coba? Tuh ya kalau sekarang sih banyak kayak Pamungkas, kayak apa namanya? Pams, dia itu kayak ada ya zaman-zaman dulu. Ardhito Pramono. Iya, Ardhito Pramono. Itu kalau yang sekarang lebih banyak kalau yang cowok. Kalau dulu tuh bisa kehitung banget. Iya. Jadi mungkin karena Glenn ngerasa nah ini nih makhluk sesama gue nih. Jadi hampir sama kayak stand up kan. Stand up itu kan karena kita tuh sebenarnya nggak banyak ketemu sama orang yang senang stand up tuh, yaudah itulah alasan kenapa ada komunitas stand up Indo kan, karena awalnya tuh gue nggak tahu ada nggak sih yang suka stand up kayak gue, ternyata ada, terus langsung jadi grooming. Oh jadi emang dia seneng aja. Tapi gue perhatiin hampir semua kolaborasi itu jadi karya, antara jadi karya atau jadi terlibat di konser gitu. Iya. Kayak Ras Muhammad tiba-tiba. Ras Muhammad. Dia bikin lagu Tanah Perjanjian, ya kan berdua. Ya kayak hal-hal yang tiba-tiba dia bilang, Kak, gue mau collab sama Dewi Persik. Kayak Cinta Dangdut tiba-tiba kan kayak hal-hal kayak gitu. Menurut gue itu lagu keren banget. Menurut gue fusionnya tuh keren banget, ngeklik banget. Tapi nggak ini ya, itu kayaknya one off doang ya, cuma satu single doang aja. Kalau dangdut ada 2, satu lagi judulnya Tabu, tapi nggak di exercise dengan baik sama tim yang jalani labelnya, itu yang nyanyi Indra Bruggman. Oh Indra Bruggman. Iya. Sayang ya. Bagus itu pada lagunya. Sayang iya. Tadi rencananya mau padahal dangdut 2 cowok keren harusnya. Harusnya keren. Iya. Sayang. Tapi ya Glenn juga nggak terlalu khawatir sama lintas genre ya. Enggak, malah itu warna baru buat musik dia. Karena dia nggak dikelompokkan, dia tuh kalau ditanya genre lo apa sih? Semua. Karena gue nggak mau dikotak-kotakan genre gue gitu. Jadi kayak misalnya gue bisa tiba-tiba jazz, tiba-tiba pop, tiba-tiba rock, tiba-tiba semua. Makanya ada satu album itu Happy Sunday, itu warnanya beda-beda tuh lagu-lagunya. Iya. Itu tuh dia kalau kayak gitu tuh awalnya apa sih sama lu tuh kayak cuman ngobrol doang, terus diseriusin. Jadi cuman kepikiran ngomong terus diseriusin, atau datang sama lu tuh tiba-tiba dia manggil lu apa sih? Dut, gue udah ada rencana nih. Gimana tuh? Datang dengan rencana atau datang cuma ngomong selentingan doang biasanya? Biasanya dia kan nggak kena waktu ya, jam 2 nelfon, jam 3 nelfon pagi, kadang-kadang gitu kan. Emang anjing lu Glenn, orang mesti istirahat. Lah kadang-kadang kan gue sempet serumah sama dia kan waktu dia masih ngontrak kan. Itu bisa-bisa dia buka kamar, kaki gue ditarik ke recording ke studio dulu. Dengerin nih demo gue. Bersyukur lu Devita lu. Jam 3 pagi. Gua nggak kayak gitu ke lu. Bersyukur lu. Kebayang gak lu lagi tidur di kosan gue, Devita beliin gue kopi tuku. Makanya kalau ada cewek-cewek bilang enak ya deket sama Glenn dinyanyiin pakai gitar, enggak. Kalau jam 3 pagi sih enggak. Tapi kayaknya kalau Devita sama gue satu rumah jam 3 dia belum nyampe deh kayaknya. masih mabok. Tapi jadi ketika dia tarik tuh dia ngide, ini gue ada ide gitu. Dia kan suka begadang kan, jadi kayak suka ngulik-ngulik bikin demo, tiba-tiba udah jadi, langsung gue ditarik. Kayak bisa dengerin deh, bagus gak? Bagus. Gue cuma gitu doang, bagus gitu kan. Beneran gitu kan, bagus gitu kan. Ah lo bagus gue doang lo, udah tidur lagi sana. Gitu doang. Lah anjing. Orang disuruh bangun, ditanyain opininya, nggak dipercaya, diusir habis itu. Karena dia tahu gue nggak bisa bilang lagu itu bagus dalam satu kali denger. Dia tahu banget. Gue harus beberapa kali sampai akhirnya gue tahu ini poin
poin yang ininya apa nih, yang apa namanya powernya tuh yang di mana gitu, bisa di liriknya atau di mananya hooknya apa gitu. Gue nggak bisa sekali, makanya dia yang penting lo denger dulu deh gitu kalau dia sih. Iya. Di dalam masa lu kerja sama dia, pada titik apa muncul Rame-Rame People? 2014. 2014 ya. Berarti cukup panjang tuh untuk Panjang. sampai dia memutuskan untuk ngebangun, itu kan kayak komunitas ya. Iya. Rame-Rame People. Komunitas penikmat karyanya dia kan, Iya. kurang lebihnya. Apa tuh yang memicu dia munculin Rame-Rame People? Enggak, jadi kita ada tadinya tuh ada ini, ada apa namanya kayak semacam komunitas yang tiap Glenn show ada dia lagi, dia lagi, dia lagi. Akhirnya kita ngobrol nih, bikin satu kayak apa ya, nongkrong bareng lah. Udah gitu, kayaknya ini harus harus di bener apa dijadiin nih gitu kan. Namanya apa ya? Glenn Kemok dengan Rame-Rame People. Dan itu dia bilang, gue nggak mau dibilang fans club ya gitu kan. Sama sama gue. Iya, itu ini komunitas. Misalnya kita bisa bikin punya sharing ilmu bareng, bikin sesuatu bareng. Pokoknya ini adalah support system gue lah katanya gitu. Orang-orang tadi kan diceritain, ini ada orang-orang yang dia mulu tuh yang muncul tuh di tiap acara. Lu pun mengenali wajah-wajah itu, bukan cuma Glenn doang. Lu pun mengenali, gue apa nih orang. Dia lagi ya. Makanya kadang-kadang mereka tuh bertemu, kenalan, akhirnya nonton barengan, telepon-teleponan gitu bareng dia. Atau ya akhirnya jadi grup gitu. Dan ketika akhirnya jadi Rame-Rame People, ada activity khusus kah? Secara rutin setahun sekali RRP muncul, ngumpul sama Glenn, atau apa biasanya activity yang paling rutin apa? Rutin tuh adalah ulang tahun RRP, udah pasti. Ya, meskipun nggak big event ya, tapi ulang tahun RRP, udah gitu mau puasa, udah gitu kalau nggak puasa atau nggak setelah Lebaran, udah gitu sama mau tahun baru atau Natal. Ngumpul tuh? Ngumpul aja gitu? Berapa orang tuh RRP kalau ngumpul? Yang biasanya sih kalau yang pasti itu 50 kalau Jakarta. Oh, jadi di banyak kota ada RRP-nya masing-masing? Yang paling aneh Jogja, RRP-nya isinya cowok semua, anak mobil. Oh, kok aneh? Iya aneh, Jogja paling aneh. Jadi cowok semua, jadi kalau misalnya gua ke Jogja ada event, mereka malah, Mbak, nggak usah lah Mbak, riders mobil dari panitia kita yang jemput. Kita aja. Bawa anak mobil semua. Wah, lucu banget ya. Karena asumsi pertama gue RRP isinya cewek. Enggak, malah cowok ada. Cowok kebanyakan equal. Oh, equal ya. Lucu. Ya, Malah intinya, ada yang nikah gara-gara di RRP. Iya. Ya, itu sering sekali orang dalam satu fanbase karena sering ketemu malah jadi Nikah. pacaran, malah jadi nikah. Iya. Ya itu sering banget. Nah, si RRP sendiri suka dapat kayak akses khusus nggak kalau misalnya ada show gitu kayak Pasti kita dapat. di antara orang-orang RRP paling nggak disamperin lah, disapa gitu atau apa? Oh iya, after show pasti dia akan ke hotel atau ke tempat kita nginep. Glenn biasa kan rutinitasnya kan adalah dia pasti mandi dulu tuh abis show. Udah gitu turun ngobrol bentar, foto-foto, udah itu atau kalau misalnya ada yang mau sharing ya bisa ngobrol di situ. Oh iya? Iya. Agak kayak gue ya, ada sharing komunitas gitu. Iya, asalkan nggak hectic day, dia pasti akan daladenin. Tapi mereka udah ngerti nih, Bang Glenn ini nggak, Bung Glenn capek nggak? Hari ini aman lah, ya udah bisa kok bisa. Itu tuh berarti hubungannya tuh antara lu ke RRP di tiap kota gitu. Jadi RRP tiap kota ngubungin lu nanya Glenn mau nggak ngumpul sama anak RRP? Glenn bilang oke, terus jalan gitu. Jalan, kayak gitu. Wow, seneng banget pasti mereka ya. Iya, malah mereka tahu kalau misalnya sebelum ke hotel dia nanya, Mbak, Bung Glenn bisa ketemu nggak? Capek banget nih. Oh ya udahlah, makanya dia lebih suka datang ke acara pas komunitas. Karena Glenn itu tipikalnya abis show tuh dia susah untuk ngeladenin karena capek banget, mungkin energinya kekuras kali pas show ya. Jadi dia lebih suka kayak, Mbak, acara kapan lagi Mbak? Mereka lebih suka di situ karena bisa berjam-jam ngobrolnya sambil makan santai gitu-gitu. Wow, itu setelah Glenn meninggal, RRP tuh gimana nasibnya tuh? Masih Masih ada. jadi komunitas Malah ngumpul setiap aja? ulang tahun Glenn udah 3 tahun ini, dia selalu kasih video ucapan gitu dari berbagai orang gitu video. Dan ada beberapa orang juga mereka dinas ya istilahnya ya. Kan ada yang jadi dokter dari SMA, dari abu-abu sampai udah punya anak berapa, itu jadi benar-benar ada yang ke Papua karena Glenn. Jadi ke Papua? Iya, jadi dia pengen ditugasin ke Papua karena buat dia Glenn pernah ngucap di Papua tuh butuh
apa ya orang-orang Orang-orang dokter-dokter oke, itu gitu. ke desa-desa sampai Tiong segala macam ya. Kadang-kadang gitu misalnya Glenn nelfon, misalnya namanya Indah, ada Indah dokter di desa Tiong. Dia dah gue mau kirim susu yang ini ya antivirus ya. Dia tuh ya Bung, ntar dikasih tahu nih deliverynya di mana gitu. Bisa sampai kayak gitu ya. Iya. Oke, berarti itu setelah album apa tuh berarti itu? Kalau nggak salah RRP juga ada lagunya kan? Iya. Pokoknya ya Lagunya dulu RP Anthem itu di Happy Sunday kalau nggak salah nih. Happy Sunday. berarti RRP-nya dulu baru ada Anthem ya? Iya, Anthem. Apa sebelumnya? Aku lupa deh itu di album apa. Kalau nggak salah itu soalnya RP Anthem itu sebetulnya udah ada rame-ramenya tapi nggak jauh karena dia udah baru fresh nih buat ini rame-rame people. Akhirnya dibikin RP Anthem itu. Dia suka melibatkan rame-rame people dalam pembuatan acara nggak? Dia kayak misalkan, kayak gue ambil contoh yang kasus yang sama gua real ya, yang belum tentu kejadian di Glenn. Adalah kemarin untuk Komoi Demenoy, itu kan gua kan promo Februari 2020 dengan asumsi Desember 2020 tuh mau show dan buka penjualan tiket tuh Juni 2020. Pandemi di Maret kan. Terus gua nggak yakin nih gimana ya, gua tetap buka penjualan atau enggak di bulan Juni. Kalau di gua namanya Wong Soyudan. Wong Soyudan tuh gua hubungin satu persatu karena gua punya WhatsApp-nya. Ada beberapa orang gue DM, gue tanya, kalau gue buka penjualan di Juni, ready nggak lo? Semuanya bilang ready. Dan ini kan bukan semuanya orang mampu ya, ada banyak yang anak kuliahan dan segala macam. Udah ready bang, duitnya udah disiapin dari Februari gitu. Dan itu jadi dasar pengambilan keputusan gue. Kantor nggak yakin, gue bilang, tapi gue nanya sama audiens gue, mereka ready sih. Nah, Glenn tuh kayak gitu nggak kayak RRP? Misalnya Glenn mau bikin si konser, intimate konser 17 tahun itu. Sponsor nggak ada. Apakah dia pernah reach out ke RRP, menurut lu solid nggak sih nih dukungan fans untuk beli tiket? Karena hidup dari tiket kan? Iya. Ada kayak gitu-gitunya nggak? Mereka bukan digunakan kan? Dilibatkan dalam pengambilan keputusan nggak? Masukan mereka tuh? So far sih nggak terlalu. Nggak sebenarnya. Karena kayak mungkin kalau sekarang mungkin dia akan berbuat hal yang sama kali ya. Karena kalau zaman dulu tuh dia masih ada tahap dulu kan ada obrolan kayak lo jangan terlalu open banget, lo harus juga jadi membuat orang curious about lo. Jadi jangan terlalu dekat. Jadi kalau itu tuh jadi dia in between. Jadi kayak misalnya gue jangan terlalu dekat, jadi makanya penengahnya gue. Jadi tetap nanya ke gue, tolong bilang tanya anak-anak, dia tuh kan bisa nggak, gini. Jadi nanyanya ke gue. Jadi kalau misalnya sampai in person dia punya numbersnya, dia nggak punya. Gitu. Oh, I see. Karena beda zaman sih. Kalau sekarang kan mereka kan emang deket banget sama yang mengikuti ininya kan. Iya. Berarti banyak banget project-projectnya dia tuh diskusinya sebenarnya lebih banyak internal. Siapa-siapa aja tuh orang-orang yang terlibat dalam meeting-meeting kayak gitu. Mau itu bikin konser, mau itu mau bikin inisiatif apapun, siapa aja biasanya? Ada lu, ada dia? Beda-beda. Ganti-ganti sih ya. Ganti-ganti. Kalau misalnya zaman dulu yang zaman Nurdin Halid itu ada Jawe. Dia kreatif kreatif production. Dia dulu zaman gue masuk itu ada 3 manajer. Bisnis, personal, bisnis, finance sama production. Jadi emang production tuh yang ngurusin kreatif semua show-nya, misalnya apa yang detail-detailnya sampai video klipnya itu semua production. Udah gitu finance ya pastilah, kalau bisnis tuh yang dealing with client gitu. Oh, biasanya orang-orang walaupun manusia ganti-ganti tapi role-nya kurang lebih itu. Role-nya itu, tapi semakin ke depan akhirnya manajer cuma satu. Sampai pada akhirnya salah satunya adalah kita punya orang finance, kita punya tapi manajernya satu. Sebesar apa influence Glenn di meeting-meeting tersebut? Dia yang drive atau dia yang drive ya? Dia yang drive. Berarti sebenarnya dia punya sense of bisnis yang rada oke juga ya? Bisnis sih enggak. Bisnis enggak? Bisnis enggak. Dia lebih tetap totally kreatif. Dia konseptor ya. Tapi kalau menjalani di lapangannya, dia lebih baik hanya melihat pada saat udah jadi dan revisi kecil-kecilnya apa. Tapi kalau dia ikutan, dia kayaknya beda jauh. Apalagi kalau misalnya kita mau bikin show, jangan libatkan dia dengan pembuatan RAB-nya. Jadi pada saat RAB-nya udah jadi, baru kan by data gue bisa share ke dia, yang ini tidak mungkin plan B-nya ini. Yang ini tidak mungkin masalah budget juga kan. Jadi jatuhnya oh ya udah, pokoknya dia kalau jelasin ke dia harus by data.
Oh gitu ya? Iya. Jadi tapi walaupun ada hal-hal kreatif dia yang pada akhirnya nggak bisa dieksekusi, dia bisa terima selama ada alasan yang jelas. Alasan yang jelas. Entah itu data finance ya, perhitungan yang nggak masuk, Iya. atau data apapun gitu harus jelas. Iya. Kalau nggak dia ngotot, Iya, ini dia harus ngotot, ada. ini harus ada. Atau enggak kalau misalnya emang ternyata dia tetap kekeh mau dan masih mentok di kita, pasti masalah budget, dia pasti akan keluar untuk kolaborasi dengan orang luar. Oh gitu. Gitu. Contohnya kayak misalnya bikin di gue produksi untuk sebuah album besar nih, kalau kondisi kayak gini, akhirnya dia lempar lah, misalnya kerjasama sama Angga Sasongko, kerjasama sama Tompi, gitu-gitu. Jadi banyak orang yang bisa memprovide apa yang dia mau, dia bisa keluar tanpa gue. Iya. Gitu. Gue ambil contoh ya, idenya, gue asumsikan ini kemauannya dia. Idenya dia dan tentu lu di si Intimate Concert 17 tahun itu kan sebenarnya kan ide yang mahal. Bukan cuman featuring banyak, walaupun gue juga nggak inget sih waktu itu gue dibayar berapa. Tapi gue sih lebih seneng aja disuruh manggung di Istora. Udah mah orangnya banyak banget, kan banyak banget tuh orangnya. Terus di luar masih ada panggung. Itu kan ya yang pada bubar. Untuk yang lupa, gue kasih tahu intinya setelah dia lagu terakhirnya konser tersebut itu cuma akustikan sama Andre Dinut. Iya. Apa ya lagunya ya? Gue lupa deh. Pokoknya dia nyanyi berdua lah. Iya. Just satu Istora nyanyi tuh, bandnya udah pada silam. Konser pada umumnya kan berpikir ya udah bandnya udah pada silam, ditutup dengan gitaris. Bandnya lari. Iya, berapa bandnya lari bener keluar. Terus udah selesai nyanyi di lagu terakhir, terima kasih semuanya, bye, bubar dong. Ini kan panggung ya, yang paling depan kan nunggu, yang paling belakang yang keluar duluan kan. Ketika yang paling belakang keluar duluan, di luar di Istora masih zaman dulu ya, bukan Istora sekarang. Di luar udah ada panggung lagi dan Glenn udah di situ nyanyi lagi berapa lagu? 3 lagu ada? 5 lagu? 3 lagu. Nyanyi 3 lagu lagi. Karena tutup kabuki tadinya kan, nggak kelihatan itu panggung Iya. panggung belum jadi. Gitu. Betul. Jadi ketika orang berpikir udah selesai, lagi keluar sambil ngomong ini seru ya, tiba-tiba di luar disambut lagi dengan, gue nggak pernah ngeliat itu sebelumnya, itu ide gila sih menurut gue. Dan itulah alasan kenapa cuman dia sama Dinut, karena bandnya lagi pada nyeting di luar. Nah, baru setelah si Glenn dada-dada sama Andre Dinut, mereka lari untuk nyusul, kasih kejutan, sehingga yang tadinya paling belakang jadi paling depan, yang tadinya paling depan jadinya di belakang. Ya udah. Tapi kan itu juga biaya untuk narok. Lu kan berarti ya nyewa alat di dalam, nyewa alat di luar, ada sound juga di luar. Nah, sementara itu kan seinget gue nggak dapat sponsor gede. Iya. Tapi kalau dari segi produksi dengan kebutuhan LED segala macam itu paling murah. Maksudnya? Ya maksudnya, jadi kan kalau misalnya kita bikin kan, kalau sekarang kan kita kayak konser tuh ada konsep, mapping, ambience gitu-gitu kan yang besarnya di situ tuh, itu LED. Nah itu pertimbangan kita tuh waktu itu, apa ya uniqueness dari konser ini. Kalau kita kan panggungnya, kalau lu lihat kan panggungnya kayak pensi, kotak gitu doang kan. Sebenarnya secara panggung biasa. Secara panggung biasa. Mengingat sebelumnya abis di JCC Plenary Hall tuh panggungnya di tengah kan. Iya, itu setelah itu. Sebelum dong. 2008 benar-benar. Itu kan yang kalau nggak salah perusahaan Naya Production tuh yang buat itu. Betul. Gue juga terlibat di situ. Iya, jadi mikirnya iya benar dengan buat film pendek di situ kan banyak tuh. Nah, ini di sini lebih murah. Karena kebutuhannya gitu. Jadi kita cari uniqueness-nya apa ya yang bisa dibawa pulang, orang bisa inget apa ya. Gitu. Jadi nggak hanya sebuah kemewahan panggung atau apa. Ada kok cerita yang bisa dibawa pulang nih, akhirnya kita nyari 2 panggung. Kalau boleh jujur, malah itu lebih, menurut gua ya, jauh lebih berkesan daripada yang ditawarkan di JCC. Yang ditawarkan di Plenary Hall JCC itu apa nama acaranya? Gue lupa tuh. Intimate Concert. Iya itu juga mengagumkan sekali. Dia ada medley semua lagu balladnya dalam satu sequence, ada kan ya? Segitu ada kayak video wawancara, ada video wawancara kayak Kick Andy terhadap Glenn Fredly. Glenn Fredly-nya diperankan sama Gugum ya. Sama Gugum Project Pop, yang jadi Kick Andy-nya si Glenn, gitu kan pakai kribo-kriboan. Terus gue inget ada sequence hip hopnya, makanya ada Ras Muhammad, ada gue. Ada parkour, itu gila sih sebenarnya. Gue inget banget Tompi, orang yang jarang banget muji, jarang banget itu ngintip dari samping karena dia featuring juga kalau nggak salah. Ngintip dari samping, gue juga dari samping, dia bergumam, gimana ngalahinnya konser kayak gini gitu. Dan benar, gue rasa itu kalau salah Tompi muncul cuma sketch doang ya. Gue lupa juga tuh. Dia cuma muncul di tengah penonton, cuma sketch doang, udah gitu. Cabut itu. Nggak nyanyi. Iya, emang gila sih. Tapi pun udah kayak gitu, menurut gue yang di Istora itu
lebih mengejutkan, lebih mengagetkan dan kagum juga sekarang setelah tahu itu justru datangnya dari keterbatasan. Dari tadinya gimana ya, ini kok kayak flat banget ya? Iya, kayak flat. Apa sih yang uniqueness-nya yang dicari gitu. Gak harus mahalnya gitu ya. Iya. Oh justru itu dibandingkan opsi-opsi sebelumnya tuh justru itu lebih realistis secara matematika. Berarti sebenarnya ide keren tuh nggak harus mahal sebenarnya. Benar, ide keren nggak harus mahal. Dan itu ide panggung di luar tuh datang dari obrolan itu atau datang dari Glenn atau datang dari lu? Waktu itu kalau nggak salah obrolan aja sih, tapi ada salah satu juga dari tim produksi juga yang came up dengan ideasnya, tapi ya Glenn akhirnya membalut dengan lebih bagus lagi gitu. Kalau lu sering ketemu dan ngobrol sama RRP nggak? Oh, sering, sampai sekarang. Sampai sekarang. Lu pernah nanya nggak, kenapa ya lu pada setia banget sama Glenn? Apa dari Glenn yang... Ya karena mereka kan hidupnya kan berubah terus kan? Dari mungkin masih sekolah ke dewasa, dari single ke udah punya anak kan gitu kan? Apa? Sebuah ini sih, dia tidak hanya, ya pasti orang pasti ngeliatnya dari physically pertama kan. Dari apa dari karya? Ya kita nggak tahu kalau ada yang suka cowok-cowok Ambon, ya kita nggak tahu kan. Gue kalau jadi cewek yang seleranya Ambon, Bayu Risa gue. Cakep dong. Bayu Risa kan masih putih ya. Oh yang hitam ya. Siapa yang hitam? Ya, Melto. Dari segi lebih orangnya lembut. Dia tipikal orang Ambon yang agak beda tuh. Iya emang lembut, mulutnya manis. Iya mulutnya manis, gitu kayak gitu. Dan itu physically juga ya untuk ini dia pasti olahraganya ya oke lah kayak anak basket gitu-gitu kan banyak pertimbangannya. Kalau misalnya seperti yang orang-orang yang udah deket banget sama dia, anak-anak komunitas tuh mikirnya karena Glenn banyak bersuara. Oh. Jadi keresahan orang. Memang. Ya gitu. Aktivis. Gue inget ya, salah satu momen di mana gue deket sama Glenn pertama kali itu Indonesia Unite. Indonesia Unite itu tahun loh. 2009 itu Indonesia Unite. Ada bom di JW Marriott dan Ritz Carlton. Terus ada hashtag Indonesia Unite. Di Twitter masih baru. Ada hashtag Indonesia Unite. Rolling Stone ya kantornya. Betul, waktu itu diajaknya banyak aktivitasnya di Rolling Stone. Jadi gara-garanya tuh sentimennya jadi negatif terhadap Indonesia karena bom. Terus udah gitu ada anak-anak Twitter pada zaman itu pengen bilang enggak kok Indonesia masih oke. Bikinlah hashtag Indonesia Unite. Jadi sentimen positif. Sampai band-band internasional ketika manggung itu pengen pakai kaos Kami Tidak Takut. Gara-gara pada saat itu lagu Kami Tidak Takut ini jadi semacam anthem perlawanan terhadap itu. Jadi lagu itu rilis April 2009, bomnya tuh Agustus 2009. Nah gara-gara itu gue kenal sama Glenn. Disitulah gue tahu bahwa Glenn tuh punya sesuatu yang lebih dari sisi kepedulian ya. Dan abis itu dia punya kepedulian terhadap Voice from the East, Vote. Itu tahun berapa ya Vote? Wah, pokoknya di atas 2007 lah kalau pas itu. Ya itu pernah gue jadiin beat juga di mana gue harus manggung di depan gue slankers dan untuk membungkam mereka saya kasih kaos saya, tete saya kemana-mana dilihat sama Sri Sultan Hamengkubuwono ya? Iya di Jogja itu. Nah jadi alasannya adalah karena mereka ngerasa oh ini orang bukan cuma penyanyi, dia punya kepedulian gitu. Itu budgetnya nggak ada loh. Apa tuh Voice from the East? Iya, orang berangkat ada tiket pesawat pulang belum ada semua. Akhirnya Glenn ngetok pintu kemana-mana untuk itu sumbangan semua ya? Iya, sumbangan semua. Dan Glennnya mau ya? Glennnya mau. Nah itu, Glenn tuh orang paling gengsi sedunia. Sebenarnya? Tapi kalau untuk masalah movement atau masalah yang berbau donasi, itu dia ketok pintu banget itu. Ada nggak, gue penasaran aja, ada nggak di antara RRP itu yang bilang, ya tentu ada social movementnya, tapi ada yang ngerasa lagu-lagunya Glenn tuh gue banget gitu? Oh banyak, itu normalnya begitu pasti. Oh normalnya justru begitu ya? Begitu. Karena kan gue gak tahu ya, gue pernah bilang sama Glenn sebelum dia meninggal, gue bilang kayaknya gue harus ngutus cewek untuk deketin lu, terus bikin lu patah hati, biar keluar lagi lagu cinta dari lu. Karena kayaknya ada satu masa dalam hidup itu kayaknya cinta mulu. Ya kan album 1, 2, 1 gue gak tahu ya. 1, 2 cinta. Iya cinta ya. 3 patah hati. Iya. Dia berapa album ya yang tema utamanya tuh banyak cinta atau ini gue inget setelah ini album yang Trust gitu. Oh Timur. Gue paling inget intronya. Timur kesana lagunya tuh banyak muatan-muatannya tuh. Sebelum itu tuh banyak cinta-cintanya. Patah hati, cinta itu di awal. Udah gitu selanjutnya itu movement kebanyakan. Iya. Ya kayak aku udah sepedaku, kayak sayangi bumi hari ini. Iya, itu ada tuh. Iya, keluar-keluar. Oh dia punya movement yang green
Itu apa? Green Music Foundation. Itu yayasan yang kemarin, yang dulu. Iya bener kan? Benar. Itu juga sempat ada kan? Gue juga ngisi tuh acara dia Itu tuh. kalau nggak salah ini Soul for Indonesian Art. Iya betul. Itu dia tuh ada kayak gitu-gitu. Tapi ya berarti era sebelum itu tuh isinya cinta mulu. Dan memang kayaknya emang pada saat itu kehidupan cintanya juga lagi gonjang-ganjing kelihatannya ya. Itu ya antara kehidupan cintanya gonjang-ganjing, tapi juga akhirnya dialihkan ke lain karya-karyanya. Musik. Maksudnya tema lagunya tuh ke arah lain. Oh. Jadi Contohnya? Contohnya kayak misalnya pada saat itu ada gonjang-ganjing tuh di Selamat Pagi Dunia yang Januari gitu-gitu. Akhirnya dia came up dengan sebagai manusia baru lagi yang punya semangat lagi, tapi dia alihin ke movement lagu-lagunya. Oh gitu. Dan Ya, gitu ya, lebih ya. idealis aransemennya dibanding betul. yang pop yang sebelumnya. Iya, betul. Jadi emang dia kayak gue mau ini this is me nih. Ini. Kalau iya. dulu kan kalau mengikuti label kan harus kebutuhan label kan, pop yang jualan lah. Tapi setelah ini gue bisa bikin sesuai dengan apa yang gue mau. Itu karena dia lepas dari label ya? Belum. Oh, belum juga sebenarnya. Tapi labelnya nurut. Labelnya nurut-nurut aja. Oh ya karena udah Glenn lah ya. Dia lepas sih secara artisnya, tapi secara publishingnya masih di label. Tapi label nggak punya kuasa sama kreatifnya. Apa? Glenn ngapain lah lu lagu-lagu timur gitu, udah cinta aja gitu. Waktu di 3 album atau 4 album pertama iya, tapi setelahnya kan dia keluar sebagai dia anak indie jadinya, tapi publishingnya masih di label. Oh, publishingnya doang yang di situ, Iya, distribusi dianya udah segala keluar. macam. Nah setelah itu dia baru wow, gue anak baru nih, gue bikinin lagi gitu. Iya. Gue ngerasa kayaknya juga orang jadi merasa kenal dia gara-gara lagunya. Iya. Jadi orang kayak ngeraba, oh ini dia lagi sama si ini, sama si itu. Hampir semua lagu-lagunya kan ada perempuannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan cuma Glenn doang. Ada juga beberapa musisi, ada yang band, ada yang solis, yang kisah cintanya itu sebenarnya tercitra di lagu-lagunya. Tapi karena Glenn sendirian dan kita tahu dia sama siapa pada masa itu, kita tuh ngerasa kayak itu tuh momen gitunya ya. Dan sebenarnya benar juga kan, kurang lebihnya. Kurang lebihnya ya. Iya. Yang bedain tuh adalah beberapa album yang baru tuh adalah perubahan liriknya. Gimana Liriknya maksudnya? lebih dewasa. Maksudnya dari kayak lagu Renjana. Iya. Itu kan nggak bukan sekali ini saja, bukan Januari atau apapun, tapi kayak Renjana, udah gitu kayak terakhir itu Romansa Masa Depan. Betul. Liriknya tuh Jadi sangat lebih dewasa, lebih puitis ya, nggak apa adanya gitu ya. Gitu. Ya mungkin itu karena umur juga ya, jadi makin yang dia baca, yang dia serap juga berubah gitu. Yang selalu dititipkan nama Yura segala macam adalah jangan meninggalkan baca. Oh dia ngomong gitu? Iya. Karena buat dia baca itu adalah fondasi untuk kita menguasai public speaking. Oh wow. Gitu. Membaca adalah fondasi untuk menguasai public speaking. Ya karena itu modal untuk kita, pengetahuan kita banyak. Tapi emang nih orang kayaknya semangat belajarnya juga rada beda sih, rada unik. Karena gue inget dia apa lu yang cerita? Dia kayaknya lu juga cerita juga sih. Tapi gue inget gue pernah ngobrol sama dia, terus dia bilang gini. Album pertama, album kedua membuat dia harus berpikir ulang soal album ketiganya. Terus waktu itu trennya lagi band. Terus dia jadi dengerin semua lagu-lagu band, semua album-album band, termasuk Ceylon Seven. Dia bahkan ngobrol sama Eros kalau gue nggak salah. Dan nanya, lu tuh baca apa sih? Kalau nggak salah, karena kan Ceylon Seven yang nulis Eros banyak lagunya. Dia ngobrol sama Eros, dia nanya sama Eros, lu bacanya apa sih? Eros kasih tahu bacanya, Glenn baca buku itu, terus Glenn dengerin lagi lebih banyak album, sehingga dia bilang, kalau gue nggak salah nangkep ya, dia bilang akhirnya apa yang dia pelajari dari dengerin album-album band, aransemen dan segala macamnya, itulah yang kemudian dia masukin ke Selamat Pagi Dunia. Dan memang Selamat Pagi Dunia itu nembus di tengah-tengah band lagi pada rame kan, dan berhasil. Itu aja menggambarkan betapa orangnya antara rasa penasarannya tinggi dan sedia untuk belajar. Itu sampai akhir hayat kayak gitu ya? Iya, sampai begitu. Ya. Wow. Dan di masa-masa itu masa-masa sulit dia. Pressure-nya tuh nambah-nambah setelah dia patah hati, dia mau dikeluarin dari Sony karena album yang kedua nggak jualan. Jadi dia udah deh, gua selesain aja deh, lo nggak jualan nih, gitu kan. Itu di masa yang sama tuh. Udah itu akhirnya dia juga harus bangkit juga. Jadi itu pressure-nya tinggi tuh. Makanya kalau makanya Glenn juga suka bilang kalau lo hidup dalam comfort zone,
you're gonna be die. Jadi jatuhnya lo harus terus nyoba terus atau keluar jalur lagi, bikin sesuatu lagi, soalnya jangan diem. Gitu. Kalau ada satu hal yang spesifik dari Glenn yang tidak lu temukan di rata-rata orang yang pernah lu pegang, itu apa ya? Dia besar pasak daripada ini. Tiang. Iya, tiang itu apa namanya, dari income-nya untuk sosial. Oh iya. Iya. Jadi istilah kalau kita tuh buat shopping ya. Iya. Kalau dia enggak, dia bisa donasi melebihi income-nya dia. Kadang-kadang dia bisa minta orang untuk bantuin. Jadi dia misalnya dia punya let's say 3.000 nih di kantong. Dia bisa minjem gue, ada 2.000 enggak? Dia ngasih 5.000 ke orang. Lucu banget ya, aneh banget. Kenapa tuh kayak gitu? Nggak tahu, dia tuh nggak pernah memikirkan untuk uang tuh bisa dicari, uang nggak dibawa mati, dia bilang gitu. Jadi dia selama itu dia kayak misalnya dia bikin show nih, nggak ada duitnya, dah nggak apa-apa, ntar gue cari gitu. Udah cari, jadi apapun itu bisa, kayak misalnya dia ada show nih, ada panggilan event, misalnya ada orang panggil event, budgetnya tipis banget, dan itu dia bilang tapi ini bagus nih buat gue ke depan. Dan gitu dia bisa nggak usah dibayar, band gue yang dibayar. Ya udah, dia jalan. Ada beberapa show dia nggak dapat ini loh, nggak dapat uang. Yang, aduh gue nggak tahu ini boleh gue sebut nggak ya? Atau gue sebut nanti aja deh. Gue takut menyinggung orang-orang. Soalnya ada satu project, seingat gue dia terlibat di situ. Tapi itu project setahu gue sih rada berantakan sih. Nanti aja kita bahas setelah ini. Tapi karena udah mau sejam juga, kalau gue nggak salah menyimpulkan dari lu ya, kayaknya strength utamanya Glenn itu dari 5 pilar tadi itu kayaknya kolaborasi sih. Yeah. Dari sisi kolaborasi itu ekstrim. Kolaborasi itu bukan cuma dari sisi musik aja, bukan cuma di angkatan dia, angkatan bawah, angkatan atas. Di luar musik dia masih kolaborasi lagi socially. Kadang-kadang kolaborasi sifatnya dengan lingkungan, kadang-kadang dengan Indonesia Timur, kadang-kadang dengan Indonesia bahkan. Gue nggak tahu gue boleh cerita ini atau enggak, tapi gue cerita aja. Dulu tuh Glenn pernah ngomong sama gue, ada teman-teman dari satu wilayah di Indonesia Timur yang nyamperin Glenn, nego Glenn untuk gabung dalam usaha mereka mau memerdekakan diri dari Indonesia. Glenn yang jelasin soal Pancasila ke anak-anak muda ini. Bayangin, jadi ada orang ini mau merdeka dari Indonesia, rombongan ini datang ke Glenn dukung gue dong, gue mau merdeka, ini mau merdeka dari Indonesia. Sama Glenn malah Bung, Indonesia tuh, dia cerita soal Indonesia, orang macam apa coba yang kayak gitu? Ada orang datang mau merdeka malah diajarin soal Pancasila, kan gila sebenarnya. Jadi ada kayak gitu, itu tuh gede banget. Yeah. Di sisi lain community buildingnya juga oke banget. Terus kalau dari deskripsinya Ika, orang tuh juga ngerasa lebih nempel ke Glenn karena ngelihat Glenn-nya yang punya kepedulian. Pertama mungkin ngerasa deket dengan Glenn karena kisah cintanya mirip gitu ya. Dan kisah cintanya tuh secara visual tuh kelihatan, orangnya lagi pacaran sama ini, tiba-tiba ada lagu ini. Orangnya lagi ini, terus ada masalah hubungannya itu, terus keluar lagu ini. Kalaupun tidak bener-bener ada hubungannya, orang mikir itu lagu ada hubungannya. Kadang-kadang kayak gitu kan. Gue inget banget antara sebelum atau sesudah cerai ada satu lagu tuh yang bikin orang, ini kayaknya lagunya untuk dia deh. Gue tahu kayaknya tuh. Ada juga satu poin tuh kenapa IP Glenn Fred itu besar banget buat gue. Karena pernah kejadian dia udah lagu-lagu udah famous banget lah beberapa lagunya. Udah gitu diundang sama salah satu bank, dia tuh di rootnya nih ikutan nih, jadi kayak ada talk show, ada di satu kampus gitulah, di aula besar gitu. Udah gitu, Bung Glenn, saya ini ngefans banget sama Bung Glenn. Oh ya, gitu kan. Udah gitu hostnya biasa lah, hostnya waktu itu Wendy Rolling Stone. Wendy kan. Wensrock. Wendy kan jaya banget kan, gitu kan. Coba bapak ibu nyanyi dulu lagunya Glenn gimana? Dia nyanyinya di Kuta Bali. Jadi maksud gue karya lagunya dia itu dia nama Glenn-nya lebih besar dibanding karyanya. Betul, nama Glenn-nya lebih gede daripada iya. Lucu banget, aduh malu banget pas itu orangnya. Iya, udah gitu Glenn langsung giniin si Wendy. Stop, udah, nggak usah dibahas lagi. Udah, kasihan ibunya. Kasihan Itu udah atau aula tuh anak-anak kampus udah begitu, tapi kasihan. Gue pernah digituin, gue pernah ngalamin kayak gitu juga di sebuah acara talk show. MC-nya tuh mau present gue. Yang berikut ini saya fans berat, saya ngikutin dia dari zaman dulu di radio, saya dengerin, sudah cerita panjang lebar. Terus udah gitu dia bilang, tolong tepuk tangan, penyiar Delta FM favorit saya, Panji Pragiwaksono. Aduh, gue naik ke sepanggung, penonton pada ketawa, gue bilang,
Mohon maaf nih, saya penyiar Hard Rock FM. Iya, kayak sama mirip gitu lah. Agak kayak gitu, ngakunya ngefans, wah dia apa, saya dengerin dari zaman tepuk tangan penyiar Delta FM. Oh, Delta FM kata gue, nggak pernah. Pada zaman itu gue nggak pernah, emang nggak pernah sama sekali. Tapi dia tahu sosoknya. Dia tahu sosok Panjinya, cuman ya gitu kan. Jadi sama. Glenn-nya lebih gede daripada si lagunya, tapi itu lucu banget. Nah, jadi kayaknya prediksi gua orang tuh juga ngerasa deket sama Glenn personally karena dia ngelihat kisah cintanya, dia peduli sama social activism-nya. Padahal kan ada penyanyi-penyanyi lain juga. Mungkin titik yang dari 5 pilar itu yang Glenn agak kurang tuh yang selling-nya. Tapi bersyukur dia dikelilingi sama orang yang ngerti dan bisa dipercaya gitu kurang lebihnya ya. Nah, ya oke kalau gitu. Belakangan ini sellingnya lumayan besar banget sebelum Oh iya. nggak ada. Sellingnya besar banget. Kenapa? Apa yang membuat dia tiba-tiba jadi? Ya karena bedanya adalah waktu kita ini kebanyakan kita anak kreatif, bukan anak bisnis. Jadi setelah dapat yang manajemen bisnisnya bagus, jalan deh tuh. Ya, oke lah kalau gitu. Ika terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Untuk fans Glenn atau rame-rame people yang menyaksikan ini, terima kasih dan maaf Ika saya minta bantuannya dari industri yang established untuk bantu industri yang lagi dibangunnya itu stand up comedy. Oke gitu, thank you, bye-bye. Thank you, bye.